Bagaimana sih caranya mengetahui tujuan hidup kita atau life purpose dan blueprint hidup kita? Dan itu mungkin seringkali ditanyakan oleh teman-teman, apa sih tujuan hidup saya? Oke, balik lagi bersama saya Erlang Prayuda di channel ini. Kali ini saya mau share tentang tujuan hidup kita itu harusnya seperti apa. Cara mengetahuinya bagaimana. Yang pertama, itu adalah self-reflection atau refleksi diri. Kita harus tahu dulu, kita perlu merefleksi atau perlu menyelami diri. Kamu luangkan waktu untuk merenung apa nilai-nilai, minat, bakat, keinginan yang dimana membuat kamu ketika melakukan hal tersebut kamu bahagia. Karena tujuan dari kehidupan itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Jadi kalau kamu tidak bahagia dalam menjalani hidup, ya berarti kamu sudah melenceng dari tujuan hidup kamu. Tapi kalau kamu happy, kamu enjoy, kamu sangat suka, kamu sangat senang sekali, bahkan mungkin kamu melakukan pekerjaan itu tidak terasa waktunya sudah berlalu. Nah, itu berarti kamu sangat menikmati. Ketika kamu bisa seperti itu kamu berada di rules atau jalan yang benar. Tapi kalau kamu sudah tidak bahagia, kamu tidak merasa senang, kamu tidak menikmati, berarti itu perlu kamu renungkan lagi ke dalam hidup kamu, ke dalam diri kamu. Jadi ketika kamu sudah mampu untuk masuk ke dalam diri kamu, refleksi diri kamu, menggali pengalaman-pengalaman hidup kamu yang sudah kamu lewati seperti apa. Yang kedua adalah identifikasi passion atau kesukaan apa yang kamu lakukan. Jadi passion ini dimana ketika kamu melakukan sesuatu itu kamu merasa full energy, kamu merasa bergairah sekali, semangat sekali. Bahkan mungkin ketika kamu nggak dibayar untuk melakukan itu pun kamu tetap melakukan karena kamu bukan mencari uang di situ, tapi kamu hidup di situ. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi kita bisa mendapatkan uang dari apa yang kita lakukan itu dan kita merasa hidup di situ. Contoh seperti orang nyanyi, orang melakukan hobinya, atau misalnya dia lebih sering untuk sharing menjadi content creator seperti ini, atau mungkin dia suka menjahit, atau dia suka mungkin memasak. Ketika kamu merasa hidup di situ, maka tekunilah, jadilah master di bidang itu. Jangan nengok kanan, nengok kiri. Artinya kalau ada peluang yang lain kamu ambil, jangan dulu. Tapi jadilah master di bidang tersebut. Disiplinkan diri kamu untuk bisa menjadi orang yang paling the best di situ. Setidaknya untuk dirimu dulu. Ketika kamu sudah bisa menjadi yang terbaik di situ, maka kamu akan lebih mudah untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah atau uang. Karena kamu nggak lagi cari uang nantinya, tapi uang yang akan datang ke kamu ketika kamu sudah menjadi masternya. Nah, setelah itu bebas kamu mau melakukan hal-hal yang kamu sukai, yang lainnya itu oke-oke aja. Tapi kalau kamu selama belum menjadi master di satu bidang itu, maka jangan pindah, tetap fokus. Kebanyakan kita terlalu mudah kedistraksi oleh sesuatu yang di luar. Oh, lihat temanku atau lihat figur itu sukses dari situ atau kaya dari situ, terus kamu ikut-ikutan. Nah, itu yang sering terjadi. Akhirnya apa? Ya kamu cuma di situ-situ aja. Dia lebih hebat atau dia semakin meningkat, kamu malah justru mulai dari bawah terus karena tidak ada peningkatan yang kamu lakukan. Kamu hanya berpindah kayak kutu loncat. Kemudian yang ketiga, tetap terbuka. Artinya di sini kamu terbuka dengan apapun. Misalnya ada masukan dari orang lain atau kamu pengen melakukan pengalaman yang lain, tidak apa-apa, kamu lakukan. Tetap terbuka dengan hal baru. Misalnya kamu tetap fokus nih, tapi fokus melakukan yang kamu sukai tadi, passion kamu. Tapi di sisi lain juga kamu terbuka. Misalnya kalau kamu belum ketemu passionnya, misalnya kamu belum ketemu passion, maka kamu jangan fokus sama hal-hal yang menurutmu benar dulu. Coba dulu banyak hal sampai kamu ketemu di mana kamu bisa merasa hidup di situ. Ketika kamu bisa merasa hidup di situ, ya maka kamu tekuni. Makanya kamu terbuka dulu. Ketika kamu terbuka dengan apapun, dengan pemikiran-pemikiran orang, dengan pengalaman apapun, itu jauh lebih bagus. Karena kamu akan semakin kaya akan pengalaman hidup. Kemudian tetapkan prioritas kamu. Nah, prioritas di sini biasanya kalau di private coaching itu ada 8 aspek kesuksesan manusia. Yang pertama itu adalah tentang spiritual. Yang kedua itu adalah tentang finansial. Yang ketiga itu ke bisnis karir. Yang keempat itu
family atau keluarga, kelima itu pengembangan diri, keenam itu adalah traveling, ketujuh itu sosial, dan kedelapan adalah materi. Jadi itu adalah 8 aspek. Kamu bisa men-setting salah satu yang kamu butuhkan dulu. Nah, kalau di private coaching biasanya aku bimbing, aku kasih panduan atau bagaimana cara untuk bisa mencapai mana yang mau kamu prioritaskan. Nah, kalau mau lebih bagus, satu dulu begitu. Ketika misalnya aku mau setting finansial, aku pengen mencapai penghasilan sekian per bulan. Iya, maka itu bisa disetting ya. Ketika kamu fokus ke situ, prioritasmu itu berarti nanti pelan-pelan kamu bisa mencapai itu lebih mudah. Dan memang sudah banyak yang membuktikan dari finansial, keluarga, spiritual, kemudian materi, kemudian bisnis karirnya ya. Itu jadi semakin membaik kualitas hidupnya. Selanjutnya setelah udah menetapkan prioritas, yang kelima adalah kamu buat rencana. Jadi itu adalah gambaran besar atau tujuanmu. Nah, untuk bisa mencapai ke situ kan ada jalannya, ada caranya. Nah, apa yang perlu kamu lakukan dulu saat ini? Jangan mikirin besok, mikirin sekarang. Apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk bisa mencapai ke situ? Apapun yang kamu rasa ingin lakukan, lakukan aja. Itu jauh lebih bagus. Misalnya kamu pengen menetapkan penghasilan atau pengen punya mobil, apa yang bisa membuatmu punya itu? Apa yang bisa membuatmu bisa punya penghasilan sekian? Saat ini apa yang bisa kamu lakukan? Misalnya yang bisa aku lakukan hanya membuat konten, lakukan. Aku hanya bisa memasak, lakukan. Aku hanya bisa menjahit, lakukan. Aku hanya bisa menjual gorengan misalnya, lakukan. Atau aku hanya bisa ngobrol sama orang, ya lakukan gitu. Ngobrol setiap hari dengan orang-orang yang berbeda. Setiap orang sehari kamu targetin satu hari harus ngobrol dengan 1 orang atau 2 orang. Bahkan kalau aku dulu 10 orang. Jadi ditargetin seperti itu. Kita lakuin terus. Nanti bisa mencapai apa yang menjadi tujuanmu. Yang menjadi masalah adalah kamu sudah punya tujuan tapi kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan sekarang. Kenapa? Karena kamu kebanyakan mikir. Ketika kebanyakan mikir ya kamu nggak ngelakuin apapun. Sesimpel itu. Jadi lakukan saja. Apa yang bisa kamu lakukan saat ini, lakukan. Karena ketika kamu sudah melakukan terus-menerus, nanti pelan-pelan pasti bisa mencapai itu. Ya katakanlah kita nggak usah muluk-muluk setahun, 2 tahun, 5 tahun saja. Ketika kamu lakukan konsisten, itu pasti bisa mencapainya dalam waktu 5 tahun itu. Asalkan tujuanmu itu tidak berlebihan. Katakanlah gini, kamu dari sekarang mungkin omset atau penghasilannya baru jutaan, tapi kamu pengen langsung triliunan. Nah itu terlalu tinggi ya. Bukan nggak bisa, tapi terlalu tinggi. Baiknya step by step. Ibaratkan kamu sekarang jutaan nih penghasilannya, kamu mau puluhan dulu atau kamu mau ratusan dulu, oke, nggak masalah. Dalam waktu 5 tahun itu pasti bisa tercapai ketika kamu melakukan secara konsisten. Karena kuncinya di situ juga. Katakanlah kamu udah dikasih tahu caranya, tapi kamu nggak ngelakuin konsisten juga percuma gitu. Jadi konsisten dan persisten itu juga penting. Kemudian selanjutnya adalah minta dukungan. Nah, ini pentingnya makanya kita punya seorang mentor, coach, atau guru. Maka dari seorang guru itu, katakanlah kita lagi ngedown, kita lagi secara emosi, secara pikiran berantakan, kita bisa minta dukungan oleh guru tersebut, oleh coach tersebut. Ya, misalnya kita japri, kita telepon, kita minta masukan. Itu hal yang bagus daripada kamu minta dukungan sama orang yang nggak jelas. Misalnya teman kamu, misalnya orang tua kamu. Ya, kalau orang tua kamu, temanmu udah mencapai ke titik yang kamu inginkan. Yang kalau belum, kan susah. Makanya perlu kita cari guru atau mentor. Tapi kalau kamu pengen belajar di private coaching, itu juga bisa. Link ada di deskripsi. Jadi dengan kita punya mentor, punya coach, di situ kita lebih terarah. Karena biasanya seorang guru itu sudah melewati fase-fase itu dulu. Sudah bisa melewati apa yang pengen kamu capai tadi. Jadi katakanlah dia tahu caranya, dia ngerti kelebihan kekurangan kamu, karakter kamu. Jadi dia bisa memberikan masukan, bisa memberikan support yang bagus, yang mendukung kamu untuk selalu bertumbuh lebih baik. Dan selanjutnya adalah evaluasi dan sesuaikan. Jadi di sini adalah ketika kamu sudah melakukan semua itu, kamu jangan hanya melakukan, tapi evaluasi. Setelah udah melakukan, evaluasi. Dan setelah udah evaluasi, sesuaikan dengan karaktermu. Misalnya begini, kamu udah melakukan memasak, menjahit, atau melakukan hobi kamu suka
atau hidup di situ. Terus evaluasi apa yang bisa aku lakukan, yang bisa aku hasilkan dari kegiatan ini. Misalnya kamu memasak, kamu bikin tutorial memasak, ya bikin kontennya, bikin kelasnya, bikin kursusnya gitu ya, atau bikin restoran, itu juga bisa. Jadi macam-macam. Kamu bisa menghasilkan uang dari situ. Atau ketika kamu misalnya hobinya katakanlah jualan, hobinya jualan apapun ya, ngomong tuh kamu suka gitu. Ya maka kamu bisa bikin konten jualan, kamu bisa bikin kursus untuk jualan, kamu bisa berjualan apapun saat itu yang bisa menghasilkan. Intinya adalah kamu tetap evaluasi dan sesuaikan dengan karaktermu. Kalaupun misalnya kamu mau copy paste punya orang lain, jangan copy paste 100%. Kamu tetap sesuaikan dengan karaktermu sehingga kamu ada pembedanya. Oke? Semoga itu saja bermanfaat ya. Dan memang harusnya sih bermanfaat ya bagi kamu. Ketika kamu udah menerapkan dari yang tadi aku sampaikan, kamu lihat hasilnya setelah udah 5 tahun. Bagaimana hasilnya? Oke, gitu saja. Semoga bisa membantu kamu untuk hidup lebih happy, lebih enjoy lagi. Tidak peduli berapapun yang kamu peroleh, tapi yang jelas adalah kamu bahagia di situ. Itu jauh lebih penting. Karena ketika bahagia pasti lebih banyak yang didapat. Karena kalau nggak bahagia berarti sedikit yang didapat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.